Derby itu misteri, Mas. Misteri, kuda itu Derby itu Pak? tidak ada yang pasti. Akankah kita sebagai sejarawan yang melihat Triple Crown di tahun ini itu bohong. Malam pasti nggak bisa tidur. Pasti kita mikir besok strategi begini, kita harus latihan begini, kita harus kasih vitamin seperti ini. Setengah kepala dia kalah, tapi di 50 meter menjelang finish dia datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta kuda dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Saya di sini Ibal akan mengumpas tuntas tentang dunia pacuan kuda, khususnya di dunia pelatihan kuda. Sekarang saya sudah bersama dengan pelatih kuda Indonesia, nan hebat, nan muda. Bagaimana beliau berkecimpung di dunia kuda, langsung aja kita bisa bertanya-tanya dengan pelatih kudanya langsung. Selamat pagi. Pagi pelatih, silahkan bisa perkenalan terlebih dahulu. Siap, namanya dan usia, terus. Ya. Nama saya, nama lengkap Ardi Puntawijaya ya, tapi kalau di race kita sering disebut Ardi Wijaya. Lahir di Jasli, Yogyakarta, 21 Agustus 1984. Di tepat bulan depan kita punya usia 41 tahun. Masih muda. Bisa dibilang begitu, dibilang begitu. Di dunia pelatih, seperti yang saya melihat itu masih muda. Ya, masih bisa dibilang seperti itu. Dan juga ke awal karir ya Mas ya. Kita memang dari kecil memang udah ikut. Bapak saya juga berkecimpung di dunia pacu dan di dunia breeding ya. Pada waktu itu beliau pegang salah satu pejantan yang menghasilkan juara-juara Indonesia dan juga juara Derby ya, Lady Sintavo pada waktu itu, dengan nama pejantannya Sinko Sintavo. Lady Sintavo, dengan pejantannya Sinko Sintavo. Sinko Sintavo. Ya, pada waktu itu begitu. Nah, dari situ mungkin mengalir ya, darah mengalir kental di dunia pacu, dan mungkin ada peribahasa bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi sampai sekarang saya masih hidup, diberi rezeki dari Allah lewatnya dunia kuda. Awal karir saya pegang kuda pacu itu 2003. 3 ekor ya. 2003? 3 ekor yang dipercayakan ke saya. Tapi sebelumnya kita memang main-main di daerah Mas, seperti di Ambal, di Prambanan, ada lagi kita sering di Temanggung, pernah juga di Borobudur dan lain-lain. Semua event-event yang ibaratnya event lokal atau tradisional kita ikutin semua. Jadi saya berkarir atau berawal karir dari pacuan-pacuan daerah. Berarti memang itu sudah mulai 2003 ya? Dari 1993 ya, mungkin awal saya pegang kuda-kuda lokal atau kuda-kuda yang tradisional yang seperti lari di Prambanan, Ambal, Kebumen, terus Temanggung, Grabak, Borobudur. Tadi ibaratnya dulu kalau kita bisa bilang pacuan Liga Gedek atau pacuan daerah ya Mas ya. Lokal ya, ya desa-desa lokal, gitu. dari awal itu terus di 2003 kita udah mulai merambah ke tingkat nasional. Ada 3 ekor dulu yang saya pegang, Terano, ID dan Sapurata. Udah dari Pak Edwin dulu. Itu dari stable mana? Dari dulu Bayangkara Stable. Awalnya saya Bayangkara Stable. Terus lama sampai 2017, vakum 2 tahun. Terus saya dipercaya lagi untuk stable yang baru. Ownernya juga baru. Ya ini Selo Stable. Selo Stable dulu pertama kita punya kuda bernamanya Asmara Bay. Asmara Bay. Saya pegang pertama kuda itu Asmara Bay. Habis itu bosnya, ya disitulah Mas, yang namanya kuda pacu kan kayak narkoba ya, ibaratnya kecanduan, mungkin bos-bosnya kecanduan. Habis itu belanja lagi seperti Tektonik, terus beli lagi Queen Cairo, terus War Perkasa, namanya dulu Perkasa. Terus juga Retro One. Ya, dari situ kita bermain sekitar 2-3 tahun. Habis itu hampir vakum, terus saya diambil BAM Stable. Dan megang sampai sekarang kita ada alhamdulillah 4 stable yang saya pegang ya.
Ada Selo Stable, BHM Stable, Adem Ayem, dan yang ini yang baru BYD Stable. BYD. Ya, itu dari Aceh. Dari Aceh. Ya. Oh, berarti itu sudah tahun dari 93 ya? Ya, 93 itu awal karirnya ya? Awal karir mainan kuda. Kuda pacu. mainan. Oh, langsung dipacu. Langsung race. Oh, Ya, kita langsung race. pegang. Karena kan tiap harinya udah lihat kuda ya Mas ya. Otomatis kita juga belajar, kita autodidak juga, tapi juga ada sosok 2 orang yang saya anggap sebagai guru saya atau kiblat saya dalam bermain kuda ya. Dalam hal ini beliau Pak Kusno Briliantoro dan Pak juga Kusno. Modi Salu. 2 orang ini yang banyak kasih input ke saya. Insek ya Pak? 2 orang ini yang saya anggap Guru. sebagai guru saya atau kiblat saya dalam bermain kuda. Oh, berarti untuk menambah belajar ilmu dari beliau ya? ya? kita saling sharing dan juga bertanya kalau nggak tahu. Terus kita juga autodidak ya. Dari kita pemilihan yang jelas dari anatomi kuda, habis itu baru genetik, anatomi, dan sebagainya nanti akan mendukung suatu kemenangan atau kuda itu akan jadi bagus. Nah, itu dilihat dari genetik, anatomi itu kalau secara garis mata dari pelatih kuda Adi ini gimana? Kalau saya sebagai orang awam nih, wah ini kuda kayaknya sama aja sama yang di Delman, Ya, Andong, bentuknya sama kuda. Jadi gini Mas, kalau kita ngelihatnya dari ujung rambut sampai ujung ekor, ibaratnya dari rambutnya, telinga, mata, kepala, rahang, hidung, kita pertimbangkan juga leher, postur bentuk badan, pantat, dan juga kaki-kaki yang sangat penting. Itu yang kita perhitungkan, atau kita punya pakem sendiri untuk pemilihan kuda yang model-model untuk sprinter, model-model jauh itu akan mempunyai anatomi yang berbeda. Spesifiknya ya nanti akan saya jelaskan. Ya. Oh, berarti kuda pacu dan kuda memang beda ya? Beda. Ibaratnya anak ada yang milih IPA, ada yang IPS. Nah, ibaratnya, oh kamu cocoknya di panjang, kamu cocoknya sprinter. Itu akan menentukan, kita bisa baca atau kita lihat dari anatomi dia dan juga cara dia melangkah waktu latihan. Nah, nih Gus, kalau melangkah pada waktu kita di pacuan, itu kan kadang ada anatomi bentuk tubuhnya. Ya. Itu kalau misalnya panjang sama tubuhnya panjang, terus pantatnya itu kalau misalnya dari yang cepat sprint sama yang kuda jauh ada bedanya juga. Iya, makanya saya ngomong ada 2 bakat. Kuda itu dilihat dari anatomi, ada kita bisa lihat bakatnya, oh ini kuda bentuk dengan anatomi seperti ini, oh bakatnya ke sprint. Yang anatomi seperti ini, bakatnya ke jarak jauh. Dulu waktu pelatih kuda membedakan itu emang ada pembelajarannya atau melewati pengalaman? Autodidak Mas, pengalaman dan autodidak ya. Karena kalau itu kita harus belajar sendiri, nggak mungkin setiap pelatih akan, oh kalau begini belum. Tidak akan itu resep-resep atau yang dirahasiakan pasti ya. Tapi kita belajar, dan juga kan kita juga pelatih juga announcer ya. Saya juga kemarin announcer kan. Sebelum ada Dawa Mustafa, saya yang pegang announcer di Bantul dan juga di Salatiga kan saya. Jadi saya bisa lihat, oh karakter begini, kudanya begini, karakter anatomi begini, punya karakter lari seperti ini. Itulah kenapa kelebihan dari saya menjadi announcer, mungkin banyak ilmu yang saya dapat dari saya melihat. Dari melihat sebagai announcer, dilihat bahwasanya oh ini kuda dan kepelatihan. Berarti ilmu yang 2 ini kan berbeda ya? Ya, sangat berbeda sangat dari bertolak pelatih belakang, tapi saya ambil positifnya, atau oh saya butuhnya begini. Oh saya bisa lihat kuda di atas panggung, oh larinya begini. Oh bentuk postur begini, biasanya larinya begini, bisa kita nilai. Bisa saya simpulkan sendiri. Itu butuh waktu berapa lama pelatih? Waktu dan juga ketelitian. Yang pasti ketelitian Mas. Ibaratnya wong Jawa itu kita harus titis. Oh titis. Ngincer ngono ya Pak? Ya kita tahu, oh kaki begini, karakter begini, kaki begini. Pantat yang begini, kadang-kadang dorongan kurang, berarti dia cocok lari ke sini, itu harus kita tahu. Berarti itu kalau di dunia pacu itu berarti nggak ada
habisnya ya pelatih? Nggak ada. Upgrade. Long life education Mas ya. Kita harus belajar sampai sepanjang masa ibaratnya. Kita nggak ada yang kita sekarang udah prestasi terus kita udah stop di situ ya. Kita ya stagnan di situ ilmu kita. Sedangkan kita harus belajar ilmu kedokteran, nanti ilmu kepelatihan dan lain-lain. Karena sekarang menuntut kuda itu harus ready, sehat di setiap race. Bos nggak mau tahu kan? Ya. Bos taunya saya udah bayar, saya bayar kamu bikin kuda saya yang bagus. Nah itulah tugas kita sebagai pelatih untuk memanage kuda-kuda untuk siap dalam setiap pertandingan. Iya. Berarti ya memang tidak mudah ya. Iya, kita tuh seperti manajer dan seperti kalau ibaratnya di Jawa juga dalang Mas. Jadi kuda ini akan seperti ini dan seperti ini, joki harus bawa begini-begini, semua otaknya kita. Kita yang ngatur dari kepelatihan, dari teknik joki naik, dari makanan, obat dan lain-lain, kita semua yang ngatur. Di balik layar tuh pelatih semua. Nah, nih kalau misalnya joki, itu jokinya juga beda-beda nggak sih kalau misalnya kita joki jarak jauh, Ya, joki betul, setuju. sprint? Itu kembali seperti tadi Mas kuda. Ada joki yang sukanya front runner, ke depan, keluar ke depan. Ini kuda joki-joki yang punya sifat atau punya karakteristik sprinter. Ya. Cara dia membawa list, cara dia mendorong, cara dia menyambuk, itu kita bisa lihat. Makanya kecocokan untuk kita memilih, oh kuda A cocok dengan joki ini, kuda B cocok dengan joki ini, kita lihat dari latihan dan karakteristik dari kuda tersebut dan joki tersebut. Nah, kita akan pas, oh si A cocoknya pakai ini karena lari di jarak sekian, si B cocoknya pakai joki ini karena lari di jarak jauh. Nah itulah semua kita yang ngatur. Kita memutuskan dan mengatur. 31 tahun. Ya. 31 tahun pelatih sudah berkecimpung di dunia kuda, khususnya di dunia pelatih. Bahkan 2 tugas sebagai pelatih dan sebagai announcer. Ya. Nah, ini cara membagi waktu misalnya ketika pelatih sebagai announcer dan melatih kuda-kuda dari yang dipegang Ya. tadi itu. Kalau di harian mungkin tidak ada masalah ya Mas. Ya. Waktu race kita memang kadang-kadang tabrakan waktu. Nah dalam hal ini saya minta dulu sama Mas Danang, Ketua Pordasi Jawa Tengah ya. Saya minta untuk ada satu asisten ibaratnya, pendamping saya untuk saat kuda-kuda saya lari. Saya minta MC satunya yang pegang mic, saya turun urusin kuda-kuda saya. Itu bisa berjalan 1 tahun Mas. Bisa 1 tahun ya. Habis itu dengan tambahnya kuda-kuda pegangan saya, otomatis saya juga secara profesional mungkin sudah tidak bisa totalitas di MC, saya mengundurkan diri dan saya total sekarang di kepelatihan. Nah, untuk kali ini sudah fokus ke dalam total kepelatihan. Berapa stable tadi ya? 4 ya? 4 stable. Nah, Insya Allah 5. Wah. Ada yang kemarin mau titip kuda juga, tapi ya nanti insya Allah deal kita 5 stable nanti. pelatih kuda Ardi megang 5 stable, bukan main-main. Amazing man, very very amazing. This is pelatih Ardi. Nah itu kalau megang beberapa stable, pelatih itu membagi waktunya dalam setiap kudanya dan di setiap stablenya. Itu gimana? Kembali kita tadi profesional ya Mas ya. Kita lihat potensi kudanya, kita lihat kelas-kelasnya. Kalau bisa setiap kuda yang akan masuk ke kita tidak satu kelas dengan kuda yang lain. Tapi apabila satu kelas, itu pun kita juga profesional juga. Kita tidak boleh membeda-bedakan kuda A dengan kuda B. Sama semua seperti anak saya sendiri, semua seperti orang kekasih saya sendiri. Jadi kita nggak akan beda-bedain. Si A, si B semua sama. Kita cara mengaturnya, kita cara perawatan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kuda itu di jarak-jarak yang mereka akan lari. Tadi kan seperti melatih kayak anak sendiri, saudara sendiri. Nah, gimana sih caranya kita bisa punya rasa seperti itu atau menjalin chemistry dengan jadi saya punya moto ya Mas, atau saya punya kiat yang namanya work with heart ya. Kita kerja aja pakai hati. Udah kita kalau apa-apa kita kerja pakai hati itu udah semuanya pasti ada ketulusan di situ. Keikhlasan, ketulusan, otomatis kita nggak ada yang namanya capek dan seneng kan Mas. Ya kita ibaratnya kita itu profesi yang sangat enak ya. Kita kerja, kita dapat uang, kita dapat makan
dari hal atau dari dunia yang kita cintain atau hobi kita. Jadi nggak terasa capek. Kita nggak ada tuntutan, ya paling kita ada pressure kalau mau bos-bos minta begini-begini, pressure-nya di situ. Tapi kan kalau kita kerja pakai hati, kita dengan kecintaan, kita nggak merasa capek lah. Ibaratnya otak kita fresh terus. Harus begitu memang. Memang tinggi ya Mas ya, tekanan atau pressure saat apalagi mau ke jurnal seperti ini. Semua pelatih lah bohong kalau nggak ada yang beban, nggak ada yang nervous, bohong. Itu bohong. Malam pasti nggak bisa tidur. Pasti kita mikir besok strategi begini, kita harus latihan begini, kita harus kasih vitamin seperti ini, kita mau kasih doping ibaratnya yang bagaimana untuk mendapat tiket penyisian. Nah, di situ kita tetap harus putar otak. Untuk itu kita harus punya pikiran yang fresh. Pressure kita terberat itu bukan dari musuh. Rata-rata kita pressure kita dari ownernya sendiri, bosnya. Pengennya begini, tapi ibaratnya saya bisa ngomong ya. Face to face sama bos bilang, udahlah bos, tugas Anda cuma support kami dan nanti hak Anda terima trofi, itu aja. Udah cukup. Kita lebih tahu yang di lapangan, kita lebih tahu kita yang tiap hari ngatur kuda. Itu kan tugasnya kasih support ke kita, nanti hak jenengan atau hak mereka kasih prestasi, kasih kebahagiaan saat race. Hasil terbaik. Begitu aja. Dan saya akan menambahin ada 6 unsur ya Mas. 6 sampai 7 unsur yang membuat suatu kuda itu berprestasi ya. 1, pemilihan materi kuda. Ini sangat penting. Pemilihan materi kuda atau conformation tadi, potongan dan lain-lain dari bentuk kuda tadi. Itu kayak genetik, oke. Nah, terus ketambahan 2, support dari owner. Karena kita apapun ceritanya kita nggak bisa apa-apa tanpa support dari owner, dalam arti pembiayaan, terus pembelian kuda atau ternaknya itu. Yang kedua saya anggap ini. 3, pelatih. Pelatih ini sangat penting banget ya perannya. Karena apa? Ini yang akan mengatur semuanya. Kuda-kuda yang mau dilatih gimana, mau dibikin gimana kan pelatih. Oke, unsur keempat, joki. Joki ini sangat membantu saat kita kerja. Untuk itu kita harus ngatur treatment dia, harus ngatur istirahat dia, berat badan dia, teknik dia saat race, dan lain-lain. Kelima, groom. Ini tidak bisa, ini udah seperti rantai Mas ya. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Harus ada 5 unsur ini penting banget. Keenam, kalau sekarang saya ada tambahan farrier, tukang tapel. Nah, itu sangat ibaratnya dia yang akan mengurusin kuku-kuku kuda dan pemasangan tapel, karena ini sangat penting. Salah sedikit fatal semua, kuda akan pincang, kuda akan trouble di kaki. Nah, ini sangat penting. Dan ke-7, faktor luck. Ini yang sangat menentukan. Kita udah berusaha maksimal mungkin, berbulan-bulan kita nyiapin kuda, tapi di hari H kita nggak ada yang namanya faktor luck atau keberuntungan. Ini selesai semua perjuangan kita selama ini. Keluar gate ibaratnya ketutup, udah suatu kerugian. Kebuang, kelempar, atau keluar gate-nya telat. Nah, itu udah faktor-faktor yang menghambat untuk suatu kemenangan. Faktor luck. Di situ udah sehat, udah nggak ada masalah, makan bagus, vitamin bagus. Ke-7 nanti yang akan menentukan. Fight-nya nggak tahu. Nanti ketutup, kebuang itu tadi. Kalau lancar-lancar aja memang rezeki kita di hari itu bagus banget. Ya, faktor luck, faktor yang terakhir yang akan menentukan sebuah keberhasilan atau kemenangan seekor kuda. Baik. Tadi kan waktu race, faktor luck itu waktu race ya, Gus. Tadi pelatih mengatakan bahwa luck itu kan nanti kita bisa ketutup, lempar jauh, keluar gate. Nah, itu pada waktu itu tuh untuk instruksi dari pelatih ke joki itu seperti apa sih? Kita selalu kasih instruksi ya, makanya kalau kuda udah masuk monteng ya berputar, pelatih joki keluar, penghormatan, dan akan dikasih waktu sekitar hampir 1 sampai 2 menit untuk ngasih instruksi. 1 sampai 2 menit saja? Iya, cuma itu. Untuk mengasih, kamu harus keluar begini, kamu di jarak sini begini, kamu nanti tahan begini, kamu push di jarak-jarak tertentu. Nah, itulah saat mau race. Ya. Tapi kan gini Mas, ibaratnya skenario, belum tentu plan A ini jalan. Kita harus punya plan A dan plan B dan mungkin plan C. Ya kan? Kita oke lah kalau kuda kita keluar bagus. Kalau enggak, otomatis plan A gagal dong. Kita gunakan plan B. Plan B-nya nanti kamu begini.
Oke, ini nggak berhasil, kita terakhir pakai ini, C. Instruksi saya nggak jalan, kamu gunakan otak kamu sendiri. Kamu harus punya inisiatif. Ya, saat kuda kamu ketutup, kamu akan kamu ambil luar atau kamu tetap di posisi itu untuk cari celah untuk menuju ke titik yang kita tentukan di posisi di jarak-jarak tertentu. Di 400 atau 300 meter kamu baru push total. Fight kamu di situ untuk menyentuh garis finish seperti apa yang kita inginkan. Berarti apa namanya, dari sekian di dunia kuda ini pelatih memang sangat-sangat perannya berpengaruh. paling penting, Mas. Makanya kenapa kemarin ada kan di Sarga juga pemberian seperti penghargaan pelatih. Ya memang saya akuin benar karena semua otak skenario sutradaranya dibalik semua dalangnya semua suatu stable dan keberhasilan suatu seekor kuda itu sebenarnya kita. Peran-peran kita yang sangat penting. Nah, ini pelatih saya mau bertanya. Ini kan pelatih sudah berkecimpung dunia kuda kan, dari kepelatihan, dari kuda, dari joki semuanya. Saya mau tanya nih, prestasi yang pernah tak terlupakan dari 93 sampai saat ini, pelatih Ardi. Sebenarnya banyak banget ya, Mas ya. Sebenarnya dari tahun ini, dari dulu sampai sekarang banyak banget. Dan alhamdulillah kuda-kuda yang saya pegang alhamdulillah berprestasi dan juga kadang-kadang di luar ekspektasi orang. Kuda ini itu? Ya ini kuda ini biasa-biasa tapi ternyata sekarang poin bagus. Winner, ini masuk 3 besar. Nah, ini kan sudah di luar ekspektasi orang-orang. Ya itu yang kepuasan. Tapi yang paling nggak terlupakan saat saya menang Pertiwi Cup tahun 2024. Itu kuda saya nggak diperhitungkan benar-benar, Mas. Udah pendatang baru, udah belum ya prestasi masih di Manado kan baru 3-4 ekor yang lari. Di sini langsung ketemu 12 ekor terbaik Indonesia yang lari di Pertiwi Cup pada waktu itu. Ada Joyox, ada Zetna, ada lagi banyak banget kuda-kuda Berlian Istana. Oh, Berlian. Ya. Habis menang runner up di Sawah Lunto Derby pada waktu itu. Terus ada lagi kuda dari All Star. Ada cakep, saya lupa namanya. Ada 4 itu yang akan bertarung ke depan. Kuda saya udah nomor 4-nya bagus, 5 lah. Nomor 5 dah. Dari 12 ekor yang lari ya. Bisa tembus 6 besar udah bagus, perhitungan saya. Tapi saya lihat udah ini potensi, saya push sendiri. Saya atur pakai treatment saya sendiri, saya pakai vitamin saya sendiri dalam arti cobalah pakai ini pelan-pelan, saya angkat pelan-pelan step by step. Kok ternyata dapat. Terus di situ kita lihat dia keluar posisi 11 dari belakang dia. Di 2000 meter, di 2000 dia masih posisi 12 kalau nggak salah. Dia datang di tikungan terakhir di 200, jadi dari 800 ke 600 dia mulai maju di 400 meter menjelang finish dia udah di posisi kedua. Nah itulah saya, gila ini kuda. Lurusan tikungan terakhir lurus 300 meter dia udah posisi 2, fight terus. Udah ambil, udah mau setengah kepala dia kalah, tapi di 50 meter menjelang finish dia datang lagi. Siapa nih namanya pelatih? P. Ratu Samudra. P. Ratu Samudra. P. Ratu Samudra. Luar biasa, di luar ekspektasi dari pelatih Adi sampai terharu. Karena momen itulah momen selama sudah banyak momen-momen terpenting, bahkan saya juga ikut terharu dari pembawaan pelatih semuanya. Karena bagaimana, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pelatih, karena yang sudah menemani semua itu kan pelatih yang ya itu tadi ya Mas ya, maaf agak kebawa ya. Ya nggak apa-apa, ini dilontarkan aja. Karena nanti ya itu tadi saya kerja pakai hati Mas ya. Jadi nggak tak bikin-bikin, kuda ini biar gini. Terus kita mau cari, di mata bos enggak. Tapi memang benar-benar tak bikin dengan sesuai hati saya. Memang nggak bisa terlupakan itu. Maaf. Dan enggak apa-apa. Karena dari proses yang panjang menimbulkan hasil yang lebih baik. Itu yang memang tersendiri. Gila. Saya sampai detik ini kalau ingat momen itu nggak bisa saya.
bener-bener tetap kebawa. Ya, luar biasa. Karena dari situ saya kangen, Mas. Ya. Setelah saya pegang itu, Ya. banyaklah stable-stable yang mulai melirik saya. Mulai, percaya deh. Oh ini ada potensi nih pelatih kan gitu kan. Banyak yang mulai titip, mulai percaya sama saya. Ya makanya kuda itu yang ngangkat saya. Saya tidak memungkiri ya. Ya. Pada tahun itu seperti tahun benar-benar rezeki saya yang sama Tuhan diberikan di tahun 2024 itu. Hari pertama dia nomor 5 dari 12 ekor, 05. Terus saya bawa ke Jateng Derby. Tahu sendiri kan Jateng Derby kayak apa? Auranya, prestisnya, musuh-musuhnya. Alhamdulillah saya bisa nomor 2, Mas. Bisa runner up. Di belakangnya War Kudeta, punya King Halim. Nggak masuk akal kan? Udah baru kemarin sore, alhamdulillah bisa nomor 2 dari 10 kalau nggak 11 ekor yang lari di Jateng Derby 2024. Oke lah, gila. Ini rezeki yang luar biasa ini. Habis itu kita coba di Champion 1, 3 Mahkota Seri 1, yaitu tadi bagi 2 kan, Mas. Ada yang lari Champion Seri 1 1.200 meter, ada yang kelas Pertiwi. Ya. Saya ikutin yang Pertiwi karena saya nanti ngejar kan di 2000. Saya coba karena betina lari ke 16. Pertiwi di tahun itu. Dan hadiah paling besar seluruh Indonesia itu 250 juta. Spektakuler. Nah, itulah. Amazing man, very very amazing. This is pelatih Ardi. Bukan main-main, dari proses hingga menemukan hasil yang terbaik. Nih, pelatih tadi kan momennya tak terlupakan adalah P Samudra. Pak Putra Samudra, bagaimana sih pelatih bisa sampai terharu dan menjalin hubungan itu dengan kudanya? Apakah ada khusus dari kuda-kuda yang lain, perbedaan atau kita bagaimana? biasakan pendekatan nih, Mas, dari kuda kan kita tetap rasanya tetap ada komunikasi, ada chemistry. Ya. Kita lihat mata dia itu, kayak berbicara itu, pengennya begini. Kita ngerasa. Mungkin semua pelatih juga merasakan momen-momen seperti itu ya. Kuda ini tak bikin gini nggak mau, coba tak begini ini, tak kasih treatment begini ini. Akhirnya dapat feel-nya, dapat kuda itu dapat latihannya, dapat badannya bagus, makan bagus ya, berarti treatment yang kita berikan jalan dong. Ya. Strateginya jalan dong. Nah dari situ tak coba pelan-pelan. Dan maaf ya, bukan apa, kita pakai support yang biasa ya, Mas. Kita nggak pakai support yang spesial, enggak. Kita biasa. Ya, di situ saya kenapa puas karena supportnya biasa. Tapi hasilnya luar biasa, itu yang Di luar ekspektasi itu ya. Yang tambah itu 7 tadi. Setelah itu lari dia ada trouble di penyisian. Tetap dengan trouble dia masih nomor 5. Finalis dong, masih finalis dong. Ya udah, habis itu dia selesai istirahat, terus kita fokus ke PON. Kan 2024 kemarin PON Aceh. Ya, PON Aceh. Udah kita lepas kejurnas selesai, langsung kita berangkat ke PON. Di situ juga kita bawa, saya cuma pegang satu stable ya, satu stable dengan kuda-kuda yang ada. Plus ada 2 kuda yang saya taruh ke DKI. Orang-orang pun kalau nggak, paling mikirnya biasalah Kalsel. Nggak begitu membahayakan, underdog. Ibaratnya tim sepak bola underdog. Tapi di situ di tahun 2024 waktu kita PON ternyata kita seperti kuda hitam, Mas, malah nggak diperhitungkan di situ. Lagi-lagi nggak diperhitungkan. Benar, bisa tanya pelatih kayak pelatih dari Prasasti ya, Om Sinyo, coba tanya. Kuda-kuda kita yang ada di Kalsel nggak diperhitungkan, pasti. Tidak dilirik cuma berarti. paling 1 ekor ya, bintang junior paling di F dia kuat. Memang kita target cuma 1 emas pada waktu itu. Target dari kontingen 1 emas. Oke, insya Allah. Lari pertama kita dapat, udah selesai dong. Utang kita terhadap kontingen selesai dong. Di situ kita masih ditambah lagi. Yang harusnya ekspektasi kita cuma 1 medali emas, di situ kita bisa total 4 emas. 4 emas di luar ekspektasi lagi. Lagi-lagi di luar ekspektasi. Inilah pelatih Adi membuat luar ekspektasi, pembuktian yang di luar ekspektasi yang sudah dibuktikan dari tahun kemarin. Berarti ada dua momen ya, indah di momen tahun indah 2024 yang tidak mungkin terlupakan, Mas. Nah, Bener. itu dia.
Karena ya meskipun ya kita tetap gunakan teamwork Mas, kita tetap teamwork, tapi kan strategi dan lain-lain tetap kita yang harus ambil kendali kan. Keputusan begini tetap kita. Saya juga hatinya beda ya Pak. Ya memang itu benar-benar kenapa saya tadi ngomong. Karena saya benar, maaf saya kebawa. Iya nggak apa-apa. Karena saya itu benar-benar pelaku. Kuda yang di luar ekspektasi, ya ibaratnya kalau bola-bola tidak diunggulkan lah ya, tidak juga tim sama sekali. Pasti kita bukan. Tim unggulan pada waktu itu kan Jabar. Ya. Karena ada banyak kuda-kuda Jabar yang hebat kan. Siapa? Punya King Halim. Siapa? Aduh sampai lupa. Banyak Mas kuda-kuda Jabar yang hebat ya. Hebat-hebat ya. Apalagi King Halim, ada Queen Zetna, ada Queen Zetna. Queen Talasa, ada lagi Queen Divona, kan gitu kan. Ya. Itu yang undang dan DKI juga. Di situ ada Triple S, ada Argenti. Beda tahunnya. Wah, banyak banget ya di situ ya. Kuda-kuda hebat, ada Nakama, Bintang Maja dan lain-lain. Jadi orang berpikiran dua ini kontingen yang akan bertarung, Jabar, DKI. Itu yang dilirik fight, ya pasti. Head to headnya ya, kalau sepak bola head to headnya dua tim ini. El Clasico antara Barca sama Madrid, dua itu. Nah, di situ kita apalah cuma ibaratnya tim buat buat banyak-banyak lah tim pendukung lah. Tapi di situ lain cerita. Tuhan berkata lain. 4 emas di Kalsel dan 4 emas di DKI. Ternyata yang bertarung head to headnya ternyata Kalsel sama DKI Jakarta. 4 emas Bapak. Dan di situ saya menyumbang 2 emas untuk DKI. Saya masih DKI sumbang 2 emas. Sumbang 2 emas. Yang di Aceh 4 emas. Iya. Yang Kalsel 4 emas. 4 emas di Kalsel, 2 emas di DKI. Dengan kuda-kuda yang saya pilih, saya manage sendiri dan juga teamwork dari support dari DKI Jakarta. Ada 2 ekor Dominator sama Galardo ya, Fight Fulton saya sama King Talagu namanya. Terus kita sama-sama support. Kita di DKI, kita dibebaskan untuk berpikir atau berekspresi kuda-kuda kita. Nah, ini kan untuk tadi yang siap untuk lari, ada nggak sih persiapan khusus untuk menjelang race ataupun menjelang Indonesia Derby misalnya? Atau menjelang yang kemarin yang waktu di luar ekspektasi itu persiapan khususnya itu ada atau emang seperti gimana? Ya. Bisa dijelaskan? Kalau untuk kelas Derby itu spesial ya Mas ya. Dia punya taste, punya vibe-nya beda, bener. Saya pernah tahun kemarin pegang memang serasa kita itu bener-bener harus hati-hati banget sampai ngerawat aja ibaratnya kita tungguin, dia masuk kandang kita liatin, ada nggak gerakan-gerakan yang membahayakan dalam arti serbuk bagus ini cakep, tujuannya apa? Se-safety mungkin kuda itu kita siapkan karena ini Indonesian Derby, nggak main-main ini. Setiap pelatih pasti merasakan hal yang sama. Nervous, bohong kalau enggak. Pelatih hebat kayak apapun, juara berapa kali pun Derby, saat kuda mau race atau malamnya besok mau race, kayak ini, gini aja udah perang urat saraf ini. Pasti perang urat saraf, dia udah tenang. Makan aja udah, biasanya habis nggak habis. Rokoknya biasanya 1 bungkus bisa 2 bungkus, itu pasti. Nggak memungkiri, kalau beliau itu jujur, nervous. Pasti. Apalagi pegang kuda-kuda unggulan. Nah, disitulah kenapa prestisnya Derby sangat tinggi di situ, Mas. Semua unsur yang saya katakan tadi semua pasti nervous, pasti denyut jantungnya nggak seperti biasanya. Ya, beda ya berarti ya. Pasti beda untuk kelas itu ya. Ya, di sini kan nanti ada unggulan seperti apa yang mungkin di tahun ini akan terjadi Triple Crown ya untuk kuda King Argentin dari King Halim Stable. Jimmy Runtun, Butterfly Style itu nanti ada perlawanan yang jelas yang akan tidak semudah itu akan menang. Yang nama Triple Crown itu Derby itu misteri Mas. Misteri kuda Derby itu tidak ada yang pasti. Itu kenapa Pak? Bisa. Ya itu tadi nggak tahu juga. Kelas ini kelas bener-bener nasional, tidak mudah diprediksi, tidak mudah. Ini pasti menang kuda. Belum tentu. Banyak faktor tadi. Dan penentuannya lah itu tadi. Itu yang sangat ya di atas kertas dia kuat, tak akuin. Dari champion 1 dia menang, champion 2 di Salatiga dia menang mudah. Ya ini
Ini nanti kita buktikan, akankah kita sebagai sejarah kita bisa melihat Triple Crown untuk keempat kalinya di Indonesia ya. Yang dulu siapa agak lupa namanya, terus Manik Trisula, Johar Manik, akankah ini King Argentin? Tapi kan nanti ada perlawanan dari Wonderland, Sydney All Star, Naura Ayu, Romeo Berjaya, terus nanti ada lagi dari juaranya Padang, Romantic Spartan, dan masih banyak lagi kuda yang akan tidak memuluskan untuk King Argentin untuk menang. Meskipun secara matematis, secara di atas kertas dia unggul. Kembali nanti kita lihat. Akankah kita sebagai sejarawan yang melihat Triple Crown di tahun ini, ataukah kuda lain nanti ada juga satu tim dia, Princess Gavi, dia juga akan mendobrak dominasi dari King Argentin. Meskipun satu tim, tapi kan sama-sama beda. Jokinya beda, groomnya beda. Nggak mau dong untuk mengalah begitu aja. Ada dua unsur, antara dia mengawal si King Argentin atau memang mau ambil kejuaraan puncak ini. Ya, seperti di tahun 2019 yang akan diproyeksikan menang kan Quintalasa. Ya. Tapi di situ Hani Soot nggak mau semudah itu pengen kalah dong. Dia juga pengen menang sebagai joki. Fighting spiritnya sama. Akhirnya Cinderella Jatim yang menang. Meskipun satu manajemen, satu pemilik, satu stable. Tapi yang saat di race nggak ada kita melihat. Meskipun kakak adik pun, kamu 1 menit ini atau 2 menit ini kamu musuh sama saya. Fight kita. Nah disitulah yang namanya sportivitas. Nah ini tadi misalnya kita satu tim tadi menggandeng itu emang diperbolehkan dalam pacuan. Di MotoGP ada yang namanya tim order kan. Ya. Beat itu bisa terjadi. Untuk Tapi mengawal. Boleh diperbolehkan boleh, di dunia itu lazim. Tidak, maksudnya mengawal. Kayak di MotoGP ada Marc Marquez sama Alex Marquez kan. Nah, tetap ada yang namanya jaga, mengawal untuk memuluskan Argentin untuk win. Tetap jaga. Seandainya ini gagal, kita pakai plan B tadi, Gavi yang harus ambil kemenangan di tahun ini, kan begitu. Pasti saya sebagai pelatihnya King Halim akan saya jalankan strategi seperti itu. Nah ini pelatih, di tahun ini perkembangan dunia pacu di Indonesia bagaimana Pak? Dengan adanya Sarga.co ya Mas, sangat membangun, benar-benar mensupport kita pecinta kuda pacu Indonesia, sangat terbakar dan terpacu untuk meningkatkan kualitas produksi, maksudnya kualitas peternakan dan lain, kualitas kuda, kualitas race, dengan support yang begitu besar dari Sarga.co memang sangat-sangat membantu ya. Banyak hal seperti yang dulunya kita paling 2-3 kali pacuan per tahun, kita setiap bulan bisa adakan pacuan kuda. Nah di situ orang akan, atau pelatih-pelatih atau owner, mungkin owner baru seperti Prasasti kan juga baru dengan adanya itu kan tertarik ya. Ini entertain dapat, feel-nya dapat, prestisnya dapat, promosinya juga dapat. Nah dari situ kita semua sektor terbangun dengan adanya Sarga. Baik. Berarti di dunia khususnya di tahun 2025 ini semakin melejit ya? Semakin melejit, dan insya Allah kan tahun depan kita udah ada Pulau Mas. Oh, Pulau Mas. Pulau Mas sudah launching, mungkin udah jadi. Kita mungkin nanti Indonesian Derby bisa diadakan di Pulau Mas. Nah itulah impian kita sebagai pelatih-pelatih yang sudah pernah berkecimpung di Pulau Mas. Meskipun kalau saya baru sekali, 2 kali, 3 kali lah Mas. Saya belum apa-apa kalau dibanding dengan beliau-beliau ya. Tapi impian dong, pengen berkecimpung di sana, berkiprah di sana, tetap suatu impian. Nah, yang bikin membedakan sih apa pelatih, kalau boleh saya tahu, kenapa Pulau Mas itu selalu ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti? Prestisnya beda Mas. Kalau kita menang itu beda banget rasanya. Vibes-nya beda, vibe-nya beda. Bener-bener seperti kita tuh, ibu kota ya. Ibaratnya dulu kan ibu kota kan, wah menang di sana. Bangganya beda, rasanya beda, kepuasannya beda. Meskipun ibaratnya di daerah, di lokasi-lokasi seperti Salatiga ini lebih berat. Musuhnya 12 ekor kuda-kuda terbaik, tapi nggak tahu ya kalau di sana itu auranya beda kalau kita menang di sana. Ini saya mau tanyakan nih pelatih.
Siap. Kuda favorit dari pelatih Ardi. Karena kan tadi sudah banyak banget yang Kalau sudah di... semua saya rasa sama, tapi memang ada itu tadi kembali ke ada historis masing-masing setiap kuda ya. Yang jelas kalau saya ya ini yang pertama kali bawa saya menang Pertiwi, rezeki di situ dan juga membawa nama saya dan kepuasannya ya P Ratu Samudra itu pasti. Kedua bintang junior karena emas pertama saya di PON bintang junior. Terus yang sampai saat ini kuda yang dulu nggak dianggap bagus tapi masih bertahan sampai sekarang masih trofi Citaro Nagari. Nah, terus ini pendatang baru yang kemarin baru lari sekali di Amba langsung naik di F dan dia langsung nyambet winner Kasmaran kelas F. Itu juga kebanggaan saya juga. Yang pasti Dominator. Megantara. Dan dua ini nanti insya Allah minta doa restunya untuk besok hari kita mau cari tiket final dulu. Siap. P Putra Barbara sama P Hajar. Oke, terima kasih pelatih, kita sudah banyak berbincang-bincang, sudah banyak insight ilmu-ilmu baru yang bisa saya ambil. Nah, yang terakhir nih, harapan untuk kuda pacuan Indonesia ke depan. Ya. Kita ingin ke depannya Indonesia lebih bagus dalam hal prestasi kuda-kudanya ya Mas ya, yang pasti yang itu kita tidak lepas dari dukungan, terima kasih dari Sarga.co, dan kedepannya ingin banyak lagi owner-owner yang lebih. Dengan adanya Sarga.co pasti banyak owner-owner baru ya yang akan berkecimpung di dunia pacuan kuda. Untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah cepat puas, karena disitulah nanti banyak tantangan yang akan Anda rasakan, denyut jantung yang mahal di setiap pacuan dan setiap race. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Iqbal Fauzi dan pelatih Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagejo.